Assalamualaikum, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Selamat datang di channel ini. Channel yang menyuguhkan kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para sahabat, kisah tabi'in, dan orang-orang soleh yang diambil dari sumber-sumber terpercaya. Bapak ilmu Nahwu, Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali adalah seorang perumus ilmu Nahwu, sebuah ilmu gramatika bahasa Arab yang mengkaji tentang bunyi harakat akhir sebuah kalimat, apakah dhammah, fathah, kasrah, atau sukun. Abul Aswad lahir di masa jahiliyah dan memeluk Islam di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, ia tidak berjumpa dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia merupakan sahabat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan berada di pihaknya saat perang Siffin. Abu Aswad Ad-Du'ali adalah sosok yang populer. Ia seorang tabi'in, seorang yang faqih, ahli syair, dan ahli bahasa Arab. Termasuk seorang yang bagus visinya dan cerdas pemikirannya. Selain itu, ia juga piawai dalam menunggangi kuda. Dialah peletak dasar ilmu nahwu. Dan menurut pendapat yang paling masyhur, dialah yang memberi titik pada huruf-huruf hijaiyah pada mushaf Al-Quran. Az-Zarkali, halaman 236. Nasab dan kelahirannya. Dia adalah Abul Aswad. Namanya Zalim bin Amr bin Sufyan bin Jandal Ad-Du'ali Al-Kinani Al-Basri. Ibunya bernama Tuwailah dari Bani Abduddar bin Qusay. Abul Aswad lahir di masa jahiliyah, kemudian memeluk Islam di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah tokoh besar di masa tabi'in, bersahabat dengan Ali bin Abi Thalib dan berada di pihaknya ketika saat terjadi perang Siffin. Kehidupannya, Abul Aswad Ad-Du'ali tinggal di Basrah di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan memerintah wilayah tersebut di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menggantikan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jabatan tersebut senantiasa ia pegang hingga wafatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Saat Muawiyah memegang tampuk kekuasaan, Abul Aswad menemui dan Muawiyah pun memuliakannya. Az-Zarkali, halaman 236. Bapak ilmu Nahwu. Orang pertama yang merumuskan ilmu Nahwu adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Terdapat banyak versi tentang sebab perumusan ilmu Nahwu. Ada yang mengatakan Abul Aswad menemui Abdullah bin Abbas. Ia berkata, aku melihat lisan-lisan orang Arab sudah rusak gramatikanya. Aku ingin merumuskan sesuatu untuk mereka, sesuatu yang meluruskan kembali lisan-lisan mereka. Ibnu Abbas menanggapi, mungkin yang kau maksud adalah nahwu? Ya, itu benar. Buatlah rumusan dengan merujuk ke surat Yusuf Al-Qibti, halaman 50. Ada juga yang mengatakan, salah seorang anak perempuannya berkata, Ya abati, ma ahsanu sama'i. Kata ahsanu, harokat terakhirnya dhammah, dan kata as-sama, harokat terakhirnya kasrah. Anak tersebut ingin mengatakan, wahai ayah, alangkah indahnya langit. Tetapi, karena bunyi harokat akhirnya salah, maka artinya, apakah yang paling indah di langit? Sehingga Abul Aswad menjawabnya, Ya bunayya, nujumuha, bintangnya anakku. Anaknya berkata, yang ku maksud bukan bertanya sesuatu yang paling indah, tapi aku takjub dengan betapa indahnya langit. Abul Aswad pun berkata, kalau begitu, katakanlah, ma ahsanus sama, alangkah indahnya langit. Sejak itu, ia menaruh perhatian besar dengan ilmu nahwu. Ada yang bertanya kepadanya, dari mana kau memperoleh ilmu nahwu ini? Ia menjawab, aku belajar kaidah-kaidah kepada Ali bin Abi Thalib. At-Tayyib Bamukrama, halaman ke 508. Dengan demikian, ilmu nahwu sangat membantu orang-orang non-Arab dalam membaca teks Arab, terutama teks Arab gundul. Dengan benarnya harokat seseorang bisa memahami teks Arab dengan pemahaman yang benar. Jika memahami teks dengan benar saja tidak mampu, maka bagaimana bisa akan mendapatkan kesimpulan
dan pemahaman yang benar dari suatu teks. Inilah jasa besar Abul Aswad Ad-Du'ali kepada umat ini. Di antara perkataan ulama tentangnya, Ahmad Al-Ijli berkata, dia sikoh, terpercaya, dan orang-orang pertama kali berbicara tentang ilmu nahwu. Al-Waqidi berkata, dia masuk Islam pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Orang lain berkata, Abu Aswad Ad-Du'ali ikut perang Jamal bersama Ali bin Abi Thalib, dan dia termasuk pembesar kelompok pendukung Ali dan orang yang paling sempurna akal serta pendapatnya di antara para mereka. Ali radhiyallahu anhu telah meletakkan dasar-dasar ilmu nahwu ketika dia mendengar kecerdasannya. Al-Waqidi berkata, lalu Abu Aswad menunjukkan kepadanya apa yang telah ditulisnya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun berkata, alangkah baiknya nahwu yang kamu tulis ini. Dan diriwayatkan pula bahwa dari situlah ilmu nahwu disebutkan nahwu. Muhammad bin Salman Al-Jumahi berkata, Abu Aswad Ad-Du'ali adalah orang yang pertama kali meletakkan bab fa'il, maf'ul, mudhaf, huruf rafa', nasab, jar, dan jazm. Wafatnya, Abul Aswad Ad-Du'ali wafat di Basrah pada tahun 609 Hijriah. Ia terserang wabah Ta'an. Saat itu usianya sekitar 85 tahun. Ada juga yang mengatakan bahwa ia wafat di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, dan kekhilafahan Umar bin Abdul Aziz saat itu dimulai pada bulan Safar 990 Hijriah sampai Rajab 101 Hijriah dalam kitab Ibnu Khalkan halaman 539. Kisah ini diserikan dari artikel kisahmuslim.com dan lain-lain. Barakallahu fikum. عيونا إذ تفرحين